Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas A12 NIM 22811305555. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, di sini sih apa sih pengertian dan tujuannya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu? Yaitu untuk meningkatkan urunan siswa dan menyebarkan kesempatan dalam membimbing diskusi kelompok kecil terlihat pada aspek guru, memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau urunan. Dalam setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya, menginginkan anaknya meraih nilai yang baik, namun untuk mencapai hal itu bukanlah suatu hal yang mudah. Hal itu dikarenakan keberhasilan belajar sangat mempengaruhi oleh banyak faktor. Guru adalah seorang mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Diskusi kelompok kecil, yaitu ada interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, di sini ada sebagian diskusi kelompok yaitu adalah suatu proses percakapan yang teratur. Nah, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, nah, atau memecahkan suatu masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dan kemudian, yaitu ada karakteristik diskusi kelompok kecil. Nah, itu diantaranya ada sekelompok individu dan interaksi tatap muka dan memiliki tujuan adanya kerjasama, mematuhi aturan. Karakteristik diskusi kelompok kecil yaitu diantaranya yang pertama ada sekelompok individu, dan kedua ada interaksi tatap muka, dan yang ketiga ada memiliki tujuan, dan yang keempat adanya kerjasama, dan yang kelima adanya mematuhi aturan. Nah, di sini yang pertama sekelompok individu yaitu yang melibatkan kelompok yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang, idealnya 5 sampai 9 orang. Nah, yang kedua yaitu ada interaksi tatap muka. Nah, di sini interaksi tatap muka yaitu berlangsung dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung artinya sama anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Dan yang ketiga yaitu ada memiliki tujuan. Nah, di sini tujuannya yaitu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Nah, yang keempat yaitu adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu ya harus memiliki tanggung jawab sama-sama antara kelompok kecil dan guru pembimbing. Dan yaitu yang kelima yaitu ada mematuhi aturan. Nah, berlangsung menurut proses yang teratur sistematik menuju suatu kesimpulan. Jadi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka pencapaian indikator. Nah, harus mematuhi aturan. Dan kemudian, yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, yaitu diantaranya ada diskusi dalam suasana terbuka dan perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik, minat, kemampuan siswa, dan bermakna. Dan yang bagian B yaitu ada penetapan jumlah kelompok, dan yang bagian C yaitu pengaturan tempat duduk. Nah, di sini sangat perlu sekali yang harus diperhatikan diskusi kelompok. Nah, di sini diskusi kelompok kecil yang dilakukan dengan pembagian siswa dalam kelompok-kelompok jumlah antara kelompok 3 sampai 5 orang. Pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum. Kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub
masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, kedua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Dan kemudian yaitu ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, di sini yang pertama ada memusatkan perhatian, dan yang kedua ada memperjelas masalah, dan yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa, dan yang keempat yaitu ada meningkatkan kontribusi siswa, dan yang kelima yaitu ada menyebarkan partisipasi siswa, dan yang keenam yaitu ada penutupan diskusi. Saya akan memperjelaskan hal-hal tersebut, yaitu yang pertama ada memusatkan perhatian. Nah, di sini yang dimaksud dengan memusatkan perhatian yaitu selama kegiatan diskusi kelompok kecil berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang disaksikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pemimpin diskusi kelompok kecil harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Kemudian, yang kedua yaitu ada memperjelas masalah. Nah, di sini pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan atau komentar pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta didik diskusi ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan, kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Kejadian ini jangan dibiarkan semakin berkembang karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahnya masalah yang didiskusikan. Dan yang keempat yaitu ada meningkatkan kontribusi siswa. Nah, di sini yang dimaksud adalah diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Dan yang kelima, yaitu ada menyebarkan partisipasi siswa. Nah, di sini yang dimaksud menyebarkan partisipasi siswa yaitu proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta didik atau peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi mendapatkan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Karenanya, pimpinan diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicara tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu saja. Dan kemudian, yang keenam yaitu ada menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang bagian A yaitu ada membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Dan bagian B yaitu ada memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Dan bagian yang C
yaitu ada mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai. Dari hal persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pembicaraan kelompok dapat disebut sebagai diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok kecil juga harus memenuhi keempat syarat di atas. Ini berkaitan bahwa setiap diskusi kelompok kecil harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok. Diskusi berlangsung secara sistematis dan setiap siswa yang menjadi anggota kelompok mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dengan tidak mengabaikan aturan-aturan diskusi. Itulah penjelasan dari saya, dan sekian saja. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.